Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Syariah Corner. Program ini didukung oleh UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, IDX, Radisson Lampung Hotel, dan Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Perkembangan untuk pembiayaan hunian atau properti syariah saat ini cukup meningkat. Hal ini ditandai dengan maraknya masyarakat dengan minat untuk perkreditan perumahan dengan sistem berbasis syariah. OJK di Juni 2020 lalu mencatat bahwa pembiayaan perbankan syariah mencapai 367,02 triliun rupiah. Hal ini tentunya meningkat sebesar 10,18% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Walaupun saat ini terus berkembang dan juga menjadi primadona, namun literasi atau informasi tentang pembiayaan syariah belum memadai. Untuk itu saat ini Syariah Corner Metro TV Lampung bersama dengan Bapak Dodi Hertanto. Beliau adalah CEO Indah Sejahtera Land, salah satu pelopor properti syariah di Lampung. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam. Oke, sepertinya memang lebih muda dari yang saya bayangkan. Jadi saya panggilnya Mas aja. Boleh. Oke, Mas. Ya. Kalau di Indonesia sendiri gitu ya, ini menjadi urutan nomor 4 dunia untuk perekonomian syariah. Bagaimana Mas Dodi memandang hal ini? Oh, alhamdulillah ya. Ya. Saya memandangnya itu berarti awareness masyarakat kita, khususnya di Indonesia nih, Ya. akan tentang kehidupan peribadatannya, terutama Islam bukan hanya cuma praktek ibadahnya, Betul. tapi juga prakteknya dalam kehidupan sehari-harinya, kehidupan berekonomi syariahnya. Ya terbukti kita 86% ya populasinya penduduk kita Muslim. Yes. Jadi kepandangan saya seharusnya Indonesia malah jadi pelopor ya, nomor satu Nomor 1, di Indonesia. Oke. Dari 3 tahun terakhir memang meningkat terus gitu ya. Dan Indonesia tentunya memang terus bergerak untuk menjadi pelopor nantinya. Tapi bukan cuma konsumen, tapi menjadi produsen tentunya. Betul. Oke. Nah, tapi dari Otoritas Jasa Keuangan sendiri di tahun 2020 lalu itu mencatat memang perkembangan dari tahun sebelumnya itu sebesar 10,18%. Nah, dan berarti itu adalah terus berkembang untuk pembiayaan properti syariah. Nah, padahal di tengah pandemi saat ini, sebenarnya apa yang terjadi sih Mas ini? Nah, ini menariknya nih. Ya. Seperti di Indah Sejahtera juga ini, Masya Allah, Alhamdulillah, lagi meningkat banget Alhamdulillah. ya. Kenapa kok properti syariah jadi pilihan di saat pandemi? Karena properti syariah menjamin kepastian. Oke. Dibanding konvensional ya, saya bilangnya. Di properti syariah itu langsung untung. Seperti program di Indah Sejahtera Go Presiden itu ada untung syariah bersama Indah Sejahtera. Oke. Jadi harga terhadap properti tersebut itu sudah pasti. Dan masalah kredit tadi, seperti disampaikan dari OJK tadi, harganya tidak berubah dan tidak ada dendanya, tidak ada penaltinya, dan yang jelas tidak ada ribanya. Oke. Jadinya bikin tenang masyarakat. Betul. Sudah bisa merencanakan. Oh, oke, karena pasti sudah ada angsuran dan biaya sekian, jadi saya bisa lebih merencanakan daripada saya merencanakan yang tidak pasti. Oke. Jadi kepastian di harga. Iya, itu adalah salah satu keuntungannya. Tapi kalau kita bahas lebih dalam lagi, sebenarnya untuk pembiayaan syariah sendiri, hunian syariah ini apa yang paling mendasar sekali yang berbeda dengan pembiayaan konvensional, Mas Dodi? Yang paling mendasar sekali, yang pasti yang pertama ini yang lagi hype banget nih ya, tentang ribanya. Oke. Di pembiayaan properti syariah itu tidak boleh ada ribanya. Selain itu juga tidak boleh ada dendanya. Oke. Dan di properti syariah itu juga harus saling menguntungkan. Dalam artian dalam saling menguntungkan juga saling untung, prinsipnya adalah untung sama untung, rugi sama rugi. Iya. Jadi semua bisa dibicarakan satu sama lain. Karena harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan secara aturan Islam. Oke. Jadi untung sama untung, rugi sama rugi. Iya. Nah, misalnya nih Mas, salah satu case ya atau kasus itu seperti apa? Nah, case-nya yang paling menarik di properti syariah ini misalnya ada pembelian rumah. Terutama di Indah Sejahtera kan ya. Ada terjadi di tengah jalan, konsumen ini tidak sanggup untuk melanjutkan. Oke. Kalau bahasa di luar dibilangnya, oh sita aja. Nah, Ya betul. Kan? Kata-kata horornya kan sita tuh. Benar. Tapi kalau sebenarnya ada solusi lain.
yaitu kita sama jual-jual aset ini bersama. Kita jual aset ini bersama, jadinya misal harga rumah 400 juta. 400 juta sudah masuk 300 juta. Nyerah nih konsumen. Ya. Pas konsumen nyerah balik, Mas Dudi, saya tidak bisa melanjutkan dengan satu dan lain hal, mungkin anaknya sakit atau ekonominya lagi turun. Akhirnya yaudah kita jual aja properti ini bersama. Ya. Sedangkan properti itu kan harganya naik ya. Betul. Tiap tahunnya naik, kayak di Indah Sejahtera Land aja udah 22,2% pastinya. Wow, Tiap tahun naiknya. Tiap tahun naiknya. Jadi misalnya di tahun kedua naiknya, berarti harganya nilainya bukan 400 juta lagi dong. Berarti 480 juta. Yes. Oke, kita bikin di 430 juta biar cepat dijualnya deh. Hasilnya keuntungan 30 Ya, 30 juta. Iya, jadi 430 juta. Uang yang 300 juta punya konsumen tadi, kita kembalikan. Oh, Penuh. penuh. Penuh, nggak ada potongan sama sekali. Dan lebih dari 30 juta tadi, itu jadi milik konsumen. Karena akad di properti syariah ini jual beli. Iya. Jadi ketika sudah akad, rumah ini sudah jadi milik si Mbak Nana pembeli. misalnya. Mbak Nana mau beli rumah, berarti rumah ini sudah jadi milik Mbak Nana. Berarti hak dari keuntungan ini adalah punya Mbak Nana. Untung nggak? Oke. Konsumen diuntungkan, developer juga tenang, nyaman kan. Tidak karena dirugikan. jadi resikonya emang minim. Iya. Makanya mungkin bisa dibilang tadi, Aha. sistem properti syariah pembiayaannya ini emang sangat kuat ya, bertahan di masa pandemi kayak gini. Oke. Jadi nggak masalah. Oke, Gitu. nah salah satu faktornya katanya adalah yang peminat untuk properti syariah adalah kaum muda atau kaum milenial. Ya. Benar nggak sih Mas? Iya. Oke, sebenarnya apa yang menarik sehingga kaum muda ini kok jadi malah kebanyakan milenial nih yang tertarik dengan hal ini? Karena milenial udah melek sekarang ya. Oh, oke. Ini milenial udah keren-keren sekarang ya. Saya termasuk milenial nggak ya? Nggak ya? Jadi kenapa milenial? Milenial udah mulai terbuka tentang investasi properti. Salah satu investasi yang paling aman. Karena kan kenaikannya pasti. Iya. Selain itu, kenapa kok mereka milih properti syariah? Karena harganya pasti tidak berubah. Iya. Ibarat kala kalau anak muda nih, waduh berarti gue butuh kredit ya. Kredit syariah nih. Iya. Kalau kredit syariah itu pasti, harga dan angsurannya itu sudah pasti dan sudah ditetapkan. Jadi kalaupun ada krisis, ada apa, ya tetap segitu. Iya. Berbeda dengan sebelah ya, konvensional. Kalau di bank syariah, bank syariah, yang saya pengalaman saya itu kalau di bank syariah semua harga satu harga dan angsurannya tetap. Tapi kalau di bank konvensional cuman mungkin 2 atau 3 tahun saja yang tetap, tapi yang Berubah. lainnya mengikuti BI rate. Oke, mengikuti BI rate, nanti biasanya kalau BI rate-nya turun, angsurannya turun kan diuntungkan konsumen. Iya. Tapi kan namanya BI rate dan inflasi Pasti selalu naik. naik, betul Ya, sekali. Ini Iya. kan dari situ saja keunggulan tersendiri buat properti syariah. Jadi mungkin milenial lebih melek saat ini ya Mas Lebih ya? melek banget. Oke. Lebih melek investasi. Lebih melek investasi. Kalau gitu mungkin kita milenial kita juga lebih melek berarti ya Mas ya tentang ini semua. Oke Mas, jadi kita tahan dulu, nanti kita akan kembali untuk membahas hal ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Syariah Corner akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.